Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sanak Juaris pada sore kini Juaris berada di salah satu monumen terkenal atau monumen kebanggaan masyarakat Kota Pariaman, yaitu Monumen Marinir Kota Pariaman. Di sini terlihat maskot perjuangan para pasukan marinir di dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Tempat ini sangat baik dikunjungi pada hari-hari senja seperti ini atau menjelang maghrib. Tempat ini terasa sejuk dan terasa damai dan nyaman sekali. Di belakang Juaris adalah hamparan lautan, yang di belakangnya adalah Pulau Angso, pulau kebanggaan masyarakat Kota Pariaman di pantai Gandoria ini. Baik, ikuti terus perjalanan Juaris ke Sumatera Barat, khususnya Kota Pariaman. Pantai Gandoria merupakan pusat objek wisata Kota Pariaman karena mudah dicapai dengan berbagai sarana transportasi dan tempat transit objek wisata lainnya seperti ke berbagai pulau yang berada di sekitaran Pantai Gandoria. Hanya membutuhkan waktu beberapa menit saja untuk dapat langsung bersua dengan destinasi wisata pantai di Kota Pariaman ini. Gandoria terletak 30 meter di belakang pasar tradisional Pariaman dan hanya 20 meter dari stasiun kereta api dengan tujuan Padang Pariaman, Pariaman Padang. Pantai yang landai dengan hamparan pasirnya yang putih seringkali dimanfaatkan oleh para pengunjung untuk bersantai sambil menikmati matahari senja yang akan tenggelam di ufuk barat. Suasana damai seketika menyeruak di dalam jiwa para penikmat wisata senja. Sedangkan di sebelah utara Pantai Gandoria terdapat jajaran kapal-kapal yang bersandar di muara pantai Pariaman. Tentunya kapal-kapal ini bersiap membawa para pengunjung menuju ke pulau-pulau di sekitaran Pantai Gandoria. Tentunya dengan sewa yang relatif serta terjangkau bagi pengunjung, yang sudah dilengkapi dengan asuransi serta pengamanan yang sudah memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Pariaman. Di tepian Pantai Gandoria berjejer para pedagang-pedagang makanan tradisional yang dapat ditemui dan bisa langsung dinikmati di tempat ini. Makanan khas Pariaman, salalawa, raki maco, dan makanan-makanan lainnya berjejer di sekitaran tepian Pantai Gandoria. Minuman kelapa muda menjadi salah satu minuman wajib yang ada di Pantai Gandoria ini. Pantai Gandoria seringkali diramaikan oleh masyarakat yang datang dari luar kota maupun para perantau yang pulang ke Pariaman. Tidak afdol rasanya bila tidak menyinggahi pantai kebanggaan masyarakat Pariaman ini. Kota Pariaman disebut juga dengan Kota Tabui. Tabui adalah sebuah tradisi yang telah lama mengakar di Kota Pariaman. Di saat bulan Tabui, Pantai Gandoria diramaikan oleh puluhan ribu masyarakat yang berbondong-bondong memenuhi tepian pantai. Baik para warga Pariaman maupun para perantau yang datang sengaja berkunjung ke kampung halaman. Dengan hamparan pasir yang putih, dengan bibir pantai yang landai, dengan hembusan angin yang sepoi-sepoi, menambah kedamaian di saat berkumpul di hari senja
menikmati matahari tenggelam di tepian pantai Gandoria. Dari tepian pantai Gandoria, sekarang kita berlanjut menuju ke Puncak Lawang di daerah Matur, Kabupaten Agam. Teman-teman Ajuaris, sekarang Ajuaris lagi berada di Puncak Lawang, Kabupaten Agam. Tampak dari atas pemandangan Danau Maninjau. Puncak Lawang adalah sebuah dataran tinggi yang berada di puncak perbukitan di Kabupaten Agam, Kecamatan Matur, Sumatera Barat. Dari atas ketinggian Puncak Lawang ini, kita dapat menyaksikan Danau Maninjau yang tanglu dikelilingi oleh jajaran bukit barisan. Danau Maninjau yang terkenal dengan kisah legenda Bujang Sambilan ini menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan untuk bersuah foto dari ketinggian Puncak Lawang. Puncak Lawang ini juga sering digunakan sebagai event para layang internasional karena tempat ini merupakan salah satu tempat terbaik di Asia Tenggara. Untuk mencapai ke Puncak Lawang ini, kita terlebih dahulu melewati kelok yang terkenal, yaitu Kelok 44. Dari Puncak Lawang, kita menuju ke Lembah Harau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang Ajuaris lagi berada di Lembah Harau. Suasana pagi, dinding tebing yang berkabut dengan hamparan sawah yang luas sekali bisa kita saksikan. Pagi hari ini, Ajuaris berada di Lembah Harau. Setelah semalaman tertidur nyenyak di salah satu homestay yang disediakan oleh warga di sekitar Lembah Harau ini. Lembah Harau terletak di kota Payakumbuh, 1 jam perjalanan dari kota Bukit Tinggi. Lembah Harau adalah salah satu tujuan wisata para pecinta wisata alam. Di tempat ini juga terdapat miniatur rumah Eropa yang dapat dijadikan sebagai tempat bersuah foto dengan keluarga. Berbagai miniatur Eropa dapat terlihat di tempat ini. Teman-teman sekalian, apabila berkunjung ke Sumatera Barat, jangan lupa untuk menyinggahi lembah yang sangat indah ini, Lembah Harau, Kabupaten 50 Koto, Sumatera Barat. Dari Lembah Harau, Ajuaris menuju ke Pantai Air Manis, Kota Padang, Sumatera Barat. Baru awalnya, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini, Ajuaris bersama rombongan menuju ke Pantai Air Manis, Sumatera Barat. Pantai ini terletak kurang lebih 10 km ke selatan dari pusat kota Padang. Tepatnya berada di belakang Gunung Padang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Pantai ini merupakan salah satu tujuan wisata populer yang selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat, terutama pada musim liburan sekolah dan hari-hari besar lainnya. Air manis di dalam dialek bahasa Minang disebut Ayemani. Jangan berharap pantai ini airnya terasa manis ya teman-teman. Pantai Air Manis, sebuah pantai yang lebar konturnya, yang landai serta berpasir coklat keputihan.
pantai ini terkenal dengan ombaknya yang kecil serta memiliki panorama alam yang indah mempesona. Di ujung utara pantai ini, kita bisa melihat gundukan Gunung Padang dari kejauhan. Di samping itu pula, terdapat 2 pulau kecil yang dapat disinggahi, yaitu Pulau Pisang Ketek dan Pulau Pisang Gadang, yang terdapat tidak jauh dari pantai air manis ini. Selain panorama alam dan ombaknya, pantai ini juga tidak dapat dilepaskan dari kisah legenda Malin Kundang. Tidak diragukan lagi, Malin Kundang merupakan salah satu cerita rakyat yang paling terkenal di Sumatera Barat. Legenda Malin Kundang ini mengisahkan tentang betapa murkanya orang tua dapat berujung petaka bagi anaknya yang durhaka kepada ibunya. Malin Kundang digambarkan sebagai seorang perantau yang sukses yang kembali ke kampung halamannya setelah bertahun-tahun meninggalkan ibunya tanpa sanak dan saudara di kampung halamannya. Malin Kundang kembali dengan membawa istri dan kapalnya yang besar beserta pelayan-pelayannya. Seisi kampung pun heboh atas kehadiran dan kedatangan Malin Kundang kembali ke kampung halamannya. Dikisahkan, sesampai di kampung halaman, Malin enggan mengakui ibunya yang miskin. Bahkan Malin mencaci maki serta mengusir ibunya dengan penuh kebencian. Dengan berurai air mata serta rasa sakit yang tidak tertahankan, sang ibu melontarkan sebuah kutukan agar si Malin dikutuk menjadi batu. Teman-teman, dimanapun berada, di sisi selatan pantai ini, kita dapat menyaksikan sebongkah batu yang menyerupai manusia yang sedang bersujud, memohon ampun kepada ibunya. Di sekelilingnya kita juga dapat melihat batu-batu menyerupai dinding-dinding kapal yang dipercaya masyarakat sebagai bagian kapal Malin Kundang yang karam. Ada pula terdapat gulungan tali tambang dan gentong kayu yang mengeras sebagaikan batu. Teman-teman sekalian, terlepas dari legenda Malin Kundang ini, keberadaan batu Malin Kundang ini menjadi salah satu daya tarik utama di pantai air manis ini. Teman-teman sekalian, ini adalah batu Malin Kundang yang bersujud memohon ampun kepada ibunya. Sedangkan ini adalah lantai kapal Malin Kundang beserta untaian tali yang masih menggulung. Di sekitaran batu dan kapal Malin Kundang berjajaran para pedagang pakaian, souvenir-souvenir untuk oleh-oleh keluarga yang menanti di rumah. Teman-teman sekalian, demikianlah perjalanan Hajo Aris pada kali ini. Semoga bisa menjadi referensi bagi teman-teman sekalian untuk berlibur ke Sumatera Barat. Baik teman-teman sekalian, sampai disinilah perjalanan Hajo Aris mengelilingi sebagian Sumatera Barat. Jangan lupa like, share, dan subscribe Hajo Aris agar Hajo Aris bisa lebih bersemangat lagi membuat video-video lainnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.